Untuk perbandingan dulu, komparasi dari 2024 dengan 2025 sendiri gimana sih dok untuk yang banyaknya pasien rehabilitasi di BNN sendiri? Baik, kalau secara data ya, kan kami memiliki data tersendiri. Jadi yang kami layani di tahun 2024 itu sebanyak 76 orang sampai Desember akhir ya. Kemudian di 2025 sampai berjalan di bulan Oktober ini sebanyak 50 orang. Memang terlihat menurun, tapi itu ya seperti yang kita tahu ya, adalah sebuah fenomena gunung es, di mana di permukaan memang terlihat kecil, tapi di bawah itu besar dan juga banyak permasalahan yang mungkin tidak tertangani atau tidak terdeteksi. Jadi bisa saja sebenarnya banyak, namun banyak orang yang masih takut lapor ataupun ya tadi ya, ada stigma di masyarakat yang membuat mereka enggan untuk datang ke BNN Kota Balikpapan sendiri. Gitu. Untuk rehabilitasi itu sendiri, pasien dari Gunung Bugis mungkin dok ada berapa banyak? Baik, kalau di tahun 2025 ini, kalau di Kecamatan Balikpapan Barat itu ada 12, tapi tidak ada yang khusus dari kawasan Gunung Bugis ya. Namun di 2024 ada sekitar 16 yang dari Kecamatan Balikpapan Barat dan 1 orang yang berasal dari kawasan Gunung Bugis. Gitu. Berarti untuk di tahun 2025 ini untuk dari Gunung Bugis sendiri belum ada ya betul, tapi karena Balikpapan Barat ya. Siap, betul. Berarti di Kecamatan Balikpapan Barat itu ada sekitar kalau di tahun ini 2025 ya 2025 ada 12, di tahun 2024 ada 16 orang. Oke. Itu kalau misalkan itu rentang waktunya paling umurnya paling banyak di usia berapa sih? Sebenarnya di tahun 2024 pun sama 2025 itu rata-rata adalah usia produktif. Namun untuk populasi usia di tahun 2024 itu lebih muda ya, antara 17 sampai 25 orang itu populasi terbanyak. Namun di tahun 2025 sesuai data kami itu usia 26 sampai 35 itu yang terbanyak. Jadi usia-usia sudah pekerja ya. Kalau di tahun 2024 itu banyak mungkin yang masih sekolah atau pelajar atau mahasiswa, dan juga ada yang bekerja seperti itu. Tapi apakah ada yang misalkan dari 2024 sudah selesai rehab, kemudian di 2025 dia ketemu lagi rehab? Oh ada, itu rata-rata yang melaporkan tuh malah keluarga ya. Jadi bukan tertangkap ya. Jadi mungkin keluarga itu mengetahui, karena kan sebelumnya keluarga sudah pernah mengantarkan untuk rehabilitasi ya, baik rehabilitasi rawat jalan ataupun rehabilitasi rawat inap, dan sudah mendapatkan edukasi apabila klien mengalami perubahan perilaku lagi, berarti itu terjadi sebuah relapse ataupun penggunaan kembali dengan pola yang sama. Nah, jadi mereka datang kembali ke sini untuk meminta bantuan. Nah, biasanya kami arahkan kalau memang dia sudah pernah rehabilitasi rawat jalan di tahun sebelumnya, kami arahkan mungkin lebih baik terapi yang diberikan adalah rehabilitasi rawat inap, seperti itu. Kalaupun ternyata rehabilitasi rawat inapnya sudah pernah ya sebelumnya, biasa kami arahkan lagi ke rehabilitasi rawat inap yang bukan di dekat dengan BNN Kota Balikpapan. Kan kita punya rehabilitasi rawat inap yang terdekat dengan BNN Kota Balikpapan itu ada di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah tapi di Samarinda. Seperti itu. Sedangkan BNN sendiri memiliki balai rehabilitasi yang cukup banyak ya. Berapa lah ya? Ada di Lido, kemudian ada di Deli Serdang, ada di Badoka Makassar, ada di Batam juga ada. Gitu. Tapi berarti kalau ngeliat ini saya bisa ngeliat pentingnya peran keluarga. Betul. Untuk hal ini sangat penting berarti ketika misalkan melihat atau gerak-gerik dari anggota keluarga yang mencurigakan. Seperti tadi dokter bilang ternyata kebanyakan dari keluarga yang membawa. Iya, betul. Jadi memang peran serta keluarga itu sangat penting. Makanya di rehabilitasi itu ada yang namanya family support group. Dan itu memang selalu kita ikut sertakan keluarga dalam konseling. Jadi yang melaksanakan konseling itu bukan hanya klien, namun juga keluarga. Kalau memang tidak ada keluarga terdekat adalah orang penanggung jawab atau wali ya, biasanya seperti itu. Di tempat rehabilitasi rawat inap pun juga ada yang namanya pertemuan rutin untuk keluarga. Jadi memang keluarga itu selalu dilibatkan. Makanya kenapa kalau rehabilitasi syarat utama itu harus ada penanggung jawab. Ya, apalagi kalau yang di bawah umur ya. Kalau di bawah umur kan pasti harus ada orang tua kah, wali kah, guru kah, atau penanggung jawab lain yang cukup dekat dengan yang bersangkutan gitu. Kita lengkapi lagi kalau gitu dok. Syarat-syarat yang untuk rehabilitasi seperti apa dok? Tadi kan harus ada penanggung jawab. Baik. Selain itu apa? Identitas ya, yang penting ya. Jadi tidak harus warga Balikpapan ya. Jadi sebenarnya semua warga Indonesia yang butuh bantuan rehabilitasi yang penting memiliki identitas diri ya, supaya kita bisa telusuri juga, dan nanti kan tetap harus masuk ke data gitu ya. Pertama identitas, kemudian ada penanggung jawab atau wali, dan semua rehabilitasi di BNN ya, saya tekankan rehabilitasi di BNN, baik rehabilitasi rawat jalan maupun rehabilitasi rawat inap itu gratis.
tidak berbayar. Jadi ya tadi hanya perlu 2 syarat tadi, dan mungkin nanti persyaratan untuk rawat inap itu tambahan seperti mungkin ada baju, BPJS, kemudian alat-alat untuk sehari-harinya dia di sana saja. Sisanya gratis semua, tidak berbayar, dibayar oleh negara. Gitu. Tapi untuk identitas pasien rehabilitasi itu rahasia atau gimana? Pasti. Jadi kita selain terjaga kerahasiaannya, kita sebenarnya aksesnya mudah. Karena sekarang tuh tidak harus langsung datang ke sini, Mas. Semua itu sekarang serba digital ya. Jadi kalau mendaftar rehabilitasi rawat inap itu sekarang bisa via online. Dan kami juga sudah ada call center yang bisa dihubungi untuk terkait mau konsultasi baik secara online dulu kalau memang malu ya, atau takut datang ke sini bisa konsultasi secara online dulu begitu. Rehabilitasinya sendiri berbentuk apa, Dok? Baik, kalau rehabilitasi kan ada 2 ya, ada rehabilitasi rawat jalan, ada rehabilitasi rawat inap. Kalau rehabilitasi rawat jalan itu metodenya dan dilakukan di BN Kota Balikpapan itu bertemu dengan konselor, jadi seperti konseling ya. Kalau istilahnya orang awam mungkin wajib lapor ya, 1 minggu bisa 1 sampai 2 kali tergantung tingkat ketergantungannya. Jadi modelnya adalah konseling, ada edukasi, ada motivasi, dan nanti mungkin ada pertemuan dengan keluarga dan juga pertemuan dengan kelompok sebaya ataupun sama-sama mantan pengguna ya. Kemudian kalau rehabilitasi rawat inap itu lebih kompleks lagi dan lebih oke lagi ya, karena modelnya adalah dia diletakkan di sebuah tempat atau balai ya, di mana di dalam balai itu selalu ada program dan pasti ada program, dan dia bersama dengan komunitas ya, jadi itu lebih berbasis komunitas itu lebih mudah rehabilitasinya, karena dia merasa ada teman, merasa ada yang lain. Kalau rehabilitasi rawat jalan itu kan biasa individu ya, per individu. Jadi kalau rehabilitasi rawat inap tuh ada komunitasnya, kemudian ada program yang diberikan, waktunya 3 bulan, 6 bulan, seperti itu. Tingkat keberhasilan dari rehabilitasi sendiri menurut dokter? Baik, bagaimana ya? Jadi rehabilitasi itu kalau yang pertama itu memang harus dari yang bersangkutan, yang kedua ada dukungan. Jika 2 itu tidak ada, maka saya rasa pengulangan atau relapse kembali itu sangat memungkinkan. Ya. Apapun yang terjadi, misalnya lingkungannya tidak baik kah, atau misalnya pekerjaan tidak ada, ekonomi susah, tapi jika yang bersangkutan mau berubah dan ada dukungan dari orang sekitar ya, bukan hanya keluarga ya, sebenarnya lingkungan sekitar dan juga masyarakat sekitar, maka saya rasa rehabilitasi itu pasti akan bisa berhasil dan yang bersangkutan tidak akan pakai lagi. Gitu. Tadi kita ke 2024. 2024 Baik. Tadi kan ada yang dari pasien sehat kan dari Gunung Bugis kan? Siap. Nah setelah itu apakah ada pengawasan lagi nggak sih, Dok, setelah mereka lepas dari rehabilitasi itu? Apakah tetap ada pengawasan atau ada controlling seperti itu? Baik, jadi gini, mungkin saya harus garis bawahi bahwa rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap itu setelahnya itu memang harus ada pendampingan. Ya, pendampingan dalam bentuk apa? Ada yang disebut dengan pasca rehabilitasi atau kegiatan setelah rehabilitasi. Modelnya seperti apa? Ada kunjungan rumah, kemudian ada lagi pertemuan dengan keluarga. Namun itu tidak seintens rehabilitasi. Maka dari itu tadi yang saya sebutkan, kembali ke awal, jika pun kami tetap melakukan pasca rehabilitasi tapi 2 poin seperti yang bersangkutan tidak mau atau tidak ada niat dari diri sendiri dan keluarga ataupun masyarakat tidak ada dukungan, maka ya saya rasa relapse juga akan bisa terulang kembali seperti itu. Waktu itu yang di Gunung Bugis itu apakah ada statusnya pemakai, pengedar atau seperti apa? Pengguna, murni pengguna. Betul, betul. Bisa dibilang sebenarnya pengguna itu korban atau gimana sih, Dok? Baik, mungkin kita perjelas dulu ya. Sebenarnya korban, karena banyak menyebutkan korban dan pengguna ya. Kalau korban itu kan biasanya dia dimanfaatkan atau dicekokin ya. Tidak sengaja dia tahu, tidak tahu ya. Tidak tahu bahwa dia menggunakan narkoba gitu ya. Misalnya dia punya kopi atau apa dicampur dengan pil-pil ya. Nah, namun tapi kalau pengguna dia secara sadar menggunakan walaupun tahu itu zat itu berbahaya, tapi bukan pengedar ya, dia pengguna real menggunakan karena apa? Karena fungsi otaknya udah teracuni oleh zat itu, jadi keinginan untuk menggunakan ataupun stimulus ataupun trigger berulang-ulang itu akan terus ada. Makanya sekali kita mencoba narkoba, maka trigger itu bisa saja akan muncul lebih sering dan lebih banyak sehingga frekuensi kita menggunakan lebih tinggi, begitu. Ya, soalnya kan banyak nih kan ada yang bilang pengguna ini korban juga sebenarnya. Baik, awalnya begitu ya, awalnya pasti mungkin korban, awal nggak sengaja diajak atau dimasukkannya, tapi lama-lama dia menjadi pengguna dengan sadar.
Ya karena dia yang mau ataupun ya karena dia sudah tahu bahwa ini adalah zat yang tidak baik seperti itu. Mungkin terakhir udah himbauan untuk masyarakat Kota Balikpapan terkait dengan untuk rehabilitasi di BNN sendiri. Baik. Untuk masyarakat Balikpapan, jangan takut untuk rehabilitasi. Jadi rehabilitasi bukan di penjara, bukan dipidana. Lebih baik melaporkan diri untuk yang bersangkutan ataupun jika ada keluarga yang sangat khawatir dengan anggota keluarga lain yang terindikasi menggunakan narkoba, silakan datang langsung ke BNN Kota Balikpapan, khususnya ke bagian rehabilitasi. Rehabilitasi tidak berbayar, konsultasi tidak berbayar, mudah diakses dan kami akan, insya Allah kami jaga kerahasiaan. Dan mungkin untuk masyarakat yang lain, saya mohon stigma masyarakat kita sama-sama bantu teman-teman yang murni pengguna ataupun korban penyalahguna. Kita dorong untuk sama-sama melaksanakan rehabilitasi sehingga nanti setelah dia melaksanakan rehabilitasi dan kembali ke masyarakat, pemulihannya itu terdukung dan bisa dilakukan pemulihan sampai seumur hidup. Karena yang namanya pengguna narkoba itu sangat sulit kalau dikatakan pulih ya. Karena apabila ada trigger atau stimulus maka dia bisa menggunakan kembali. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.